Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mari kita mulai pembelajaran online lagi. Kita bertemu dengan mapel bahasa Inggris. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya materi yang akan saya sampaikan bisa membawa pengertian atau pemahaman yang bisa membantu kamu sehingga dalam memahami materi ini bisa berjalan dengan lancar dan kamu mudah untuk memahami. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, sebelum Bu Nur menjelaskan tentang unit 2, nanti kamu persiapkan terlebih dahulu HP kamu, peralatan atau sarana yang akan menunjang pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan dibuka, fokus pada pembelajaran supaya tidak ada miss atau salah paham. Dikarenakan kemarin untuk minggu yang lalu Bu Nur sudah menjelaskan tentang semua hal terkait dengan ungkapan harapan, doa kepada seseorang yang mengalami kesuksesan atau yang menerima kesuksesan. Di situ masih banyak yang miss. Contoh aja mengerjakan soal di exercise 2. Di situ sudah ada 3 soal dan Bu Nur sudah menjelaskan satu persatu, tetapi masih banyak anak yang mengerjakan 3-tiganya dikerjakan dan cara mengerjakannya salah juga. Maka dari itu nanti akan saya kirim ulang khususnya bagi anak yang pengerjaannya salah. Nah anak-anak, ini memang masih dalam suasana pandemi COVID, maka pembelajaran tetap belajar dari rumah. Maka dari itu Bu Nur mohon kepada kamu semua untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang bergizi, jangan sering keluar rumah, jaga kesehatan supaya kamu bisa mengikuti pelajaran seterusnya. Sampai kapan Bu berakhir kita semua juga tidak ada yang tahu. Kita berdoa aja semoga pandemi COVID ini cepat selesai dan kita bisa mengadakan pembelajaran dengan tatap muka. Kamu semua bisa masuk sekolah seperti biasa, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah anak-anak, sekarang kita mulai mempelajari tentang unit 2. Unit 2 di sini kita belajar tentang, kamu perhatikan judulnya sudah jelas itu ada I agree with you. Saya setuju dengan kamu, berarti kita membicarakan tentang ungkapan setuju atau tidak setuju, yaitu expression, agreement, and disagreement. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut, setiap unit mempunyai tujuan, ya. Nah, di sini sudah jelas sekali. In this unit we will learn to. Jadi di unit ini kita akan mempelajari menujunya kemana.
yaitu ada identify and use expressions to give suggestion, mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan untuk memberikan sebuah atau beberapa saran. Terus yang kedua itu ada state and ask about agreement and disagreement. Jadi nanti bisa memberikan dan meminta tentang persetujuan atau tidak setuju. Yang ketiga, identify and use expression to respond to agreement and disagreement, mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan untuk menjawab ungkapan setuju dan tidak setuju. Terakhir, the last itu adalah identify and use future tense to state a purpose of an action or an event. Kalau saya pahami di sini ada kata use future tense, menggunakan tenses future atau kegiatan yang akan kita laksanakan, itu sudah kita pelajari di kelas 8 semester genap. Nah, maka dari itu kita hanya mereview aja. Tujuannya apa kita menggunakan tenses tersebut? Untuk menjelaskan atau menyatakan sebuah action atau event yang akan kita rencanakan. Masih belum dilaksanakan, tapi masih dalam rencana, karena di situ sudah jelas future, ya. Nah, maka dari itu ini sudah jelas sekali tujuannya. Jadi di unit 2 nanti tujuannya sudah Bu Nur jelaskan di awal. Nah, di sini dikatakan what's on this chapter, apa yang kita bicarakan di dalam chapter ini, antara lain expression agreement dan expressing disagreement. Ini mempunyai sebuah rangkaian. Biasanya kalau di dalam sebuah percakapan pasti ada yang menyatakan dia setuju dengan pendapat orang atau saran orang lain, atau ada yang dia merasa tidak setuju dengan saran atau pendapat orang lain. Maka di sini expression agreement dan disagreement itu selalu bergandengan. Di dalam ungkapan ini kita bisa menggunakan kata what if and what about. Apa maksud what if? Kata what if itu mempunyai maksud bagaimana jika, kalau what about bagaimana kalau bla bla bla, begitu ya. Nah, nanti kamu bisa perhatikan di dalam percakapan nanti. Biasanya kata what if itu diikuti oleh noun. Sedangkan what about itu biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Jadi kalau in Englishnya what if is followed by noun and what about followed by verb ing. Nah, sekarang masing-masing ungkapan itu mempunyai maksud atau tujuan, antara lain di sini sudah jelas sekali expression agreement itu adalah memberikan informasi. Untuk apa? Dengan menggunakan expressing agreement itu kita bisa menyatakan atau memberikan sebuah pendapat atau saran yang menunjukkan setuju kepada orang lain. Contohnya untuk expression agreement, ya, the example of expressing agreement about atau such as seperti I agree with you, saya setuju dengan kamu, atau that's for sure, yakin itu pasti. I couldn't agree with you more, saya tidak dapat setuju dengan kamu lebih dari itu, atau absolutely, atau that's exactly how I feel. Ini contoh expressing
atau example of expressing agreement. Sekarang yang menunjukkan disagreement apa saja? Nah, di sini dialog, example dialog for expressing agreement, contoh percakapan yang menggunakan agreement, antara lain di situ ada Salma dan Adam. Ya, Salma say, only a few students read our wall magazine now. Hanya beberapa murid saja yang membaca majalah dinding kita sekarang. Terus Adamnya mengatakan that's true, itu sudah jelas sekali menunjukkan expressing agreement. Ya, that's true, betul itu. Berarti Adam itu menyatakan setuju dengan apa yang sudah diutarakan oleh Salma. Nah, terus dilanjutkan oleh Salma, we have to work harder for our wall magazine. Berarti kita harus bekerja lebih keras lagi supaya majalah dinding kita bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Dijawab oleh Adam bagaimana? I agree with you. Itu sudah jelas sekali menunjukkan expressing agreement. Ya, sama yang diucapkan atau yang diutarakan di depan tadi. Terus Salma mengatakan, what if we do a wall magazine competition this year? Bagaimana jika kita mengadakan kompetisi majalah dinding untuk tahun ini? Dijawab bagaimana? Kata di situ menunjukkan setuju atau tidak? Iya, ya. Nah, terus sekarang untuk expressing disagreement. Yang menunjukkan expressing disagreement itu adalah, jadi kita memberikan informasi atau kita menggunakan expressing itu dengan menggunakan ketidaksetujuan kita kepada pendapat atau saran teman atau orang lain. The example of expressing disagreement, contoh dari ungkapan disagreement antara lain lawannya dari kata agreement tadi. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. I'm afraid I disagree. Saya takut, saya tidak akan setuju dengan pendapat kamu. I totally disagree. Saya sesungguhnya tidak setuju semuanya tentang pendapat kamu. Nah, ini ya, I beg to differ. Itu sudah jelas sekali, saya tidak setuju. That's not a why this case. Nah, kamu bisa memilih dari beberapa ini untuk menunjukkan expressing disagreement. Nah, anak-anak, di sini untuk langkah selanjutnya adalah contoh percakapan untuk menunjukkan atau mengungkapkan expressing disagreement itu bagaimana. Ada dua orang yang membuat percakapan tentang expressing disagreement ini. For example, yang diucapkan oleh Dina. What will be the theme of our magazine? Apa yang yang kita lakukan, yang akan kita lakukan di dalam tim majalah dinding kita? Nah, terus dia mengatakan, what about going green? Bagaimana kalau tentang going green? Going green berarti tentang penghijauan. I think it's interesting. Ini tema yang bagus, tema yang menarik. Kemudian dijawab oleh Dina, it is interesting, but I believe many team will take this theme. Ini memang tema yang menarik, tetapi saya percaya beberapa tim akan mengambil tema ini. Dilanjutkan oleh Reno, you are right, kamu benar. It's very popular theme. Ini memang lagi marak-maraknya tema itu dibicarakan. Nah, anak-anak, itu semua terkait tentang expressing agreement dan disagreement.
Di sini pada session ini Bu Nur hanya memberikan tugas kepada kamu bahwa setiap yang ditampilkan di dalam video atau PowerPoint itu merupakan ringkasan. Karena ini merupakan sebuah video, tolong tugas kamu hanya menulis unit 1 yang kemarin tentang expressing wishes dan congratulation dan hopes itu, dengan unit 2 expressing tentang agreement and disagreement. Silahkan ditulis secara runtut di dalam buku catatan kamu, karena itu nanti bisa digunakan untuk belajar di rumah. Dan bila ada sewaktu-waktu tugas dari saya, maka kamu akan bisa mengerjakan dengan benar. Ini sudah jelas sekali perintah saya berikan kepada kamu. Kamu tidak mengerjakan apa-apa, tetapi saya minta kamu harus menulis ringkasan yang ada di unit 1 dan unit 2. Saya ulangi lagi, unit 1 itu sudah merupakan ringkasan atau resume dari materi expressing wishes, hope and congratulation. Dan di unit 2 itu juga sudah merupakan ringkasan dari expressing agreement dan disagreement. Nanti kalau sudah pembelajaran dimulai, kamu harus datang ke sekolah, akan saya cek satu persatu buku tulis kamu. Kalau tidak ada catatannya, berarti nilai kamu pasti akan berkurang, karena itu masuk dalam kategori penilaian. Ya, nah, tetap belajar di rumah, tetap semangat, harus tetap fokus di dalam pembelajaran daring supaya kamu bisa menjadi murid atau orang yang sukses dan nilai kamu nanti bisa memuaskan. Terima kasih anak-anak. Kalau tidak jelas bisa langsung kirim komen di Facebook atau langsung kirim Bu Nur di Japri, karena di situ sudah ada nomor WA saya. Saya selalu berharap kepada kamu semua tetap sehat, jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.